Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghujani kita dengan hujan yang penuh rahmat dan barokah. Semoga hujan ini mendatangkan keberkahan dan menyebabkan amal soleh kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali berjumpa dalam kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Wat Tadhkirah An-Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan beberapa hal berkaitan tentang akidah, dan ada yang belum kita selesaikan. Sedikit mengulang bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, setiap pribadi seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu akidah, yaitu asas dasar pegangan keyakinan iman dia terhadap agama ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang sahnya ibadah dan muamalat, yang biasa kita kenal dengan ilmu fikih. Karena seorang muslim setelah berakidah yang benar, dia akan dituntut Allah SWT untuk membuktikan, mewujudkan dari akidahnya dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah begitu banyak sekali, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang ibadah harian, ada yang pekanan, bulanan, tahunan. Nah, maka yang paling penting, yang pertama ibadah yang harus kita benar-benar ngerti tuntunannya adalah ibadah harian kita. Yang ini akan dikaji dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini, yaitu tentang rukun Islam selain syahadat, yaitu bagaimana kita sholat, puasa, zakat, dan haji dengan benar. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang suluk atau perilaku hidup kita, yaitu bagaimana kita membawa jasmani dan rohani kita supaya benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. Ini 3 ilmu yang akan kita pelajari dalam kitab ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sedikit menyambung kajian tentang akidah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang apa itu iman kepada Allah, ya, bagaimana kita cara mengimani Allah SWT. Nah, pada kesempatan yang mulia ini dilanjutkan qala al-muallif wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi, yaitu berkaitan tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai hambanya Allah dan utusannya Allah kepada jami'ul khalqi, kepada seluruh makhluk. Bahkan bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang-orang yang bisa berbahasa dengan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada seluruh manusia, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun mungkin golongan dan kelompoknya, bahkan jami'ul khalqi. Para ulama menyebutkan bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk, yaitu meliputi jin bahkan.
Jadi kalau tanya nabinya jin siapa? Ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi bangsa jin pun mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihidayatihim. Misi Rasulullah supaya apa? Supaya memberikan petunjuk kepada mereka semua. Karena manusia kalau mengandalkan akalnya, mengandalkan ilmu yang didapatkan dari sekitarnya, maka tidak akan mengerti mana yang benar dengan mana yang salah. Kita sering gambarkan bagaimana seorang bersuku Jawa, dia menganggap pakaian yang paling sopan, ya, bagi orang Jawa akan berbeda dengan anggapan orang Papua. Orang Papua pakai koteka atau pakai celana dalam mungkin ya, atau pakai celana pendek, mereka sudah menganggap bahwa itu sudah sopan. Ya. Berbeda dengan orang Jawa. Kalau ada orang pakai celana pendek masuk masjid, saya kira di sini mungkin akan dikatakan wong edan, gitu ya. Kenapa? Karena akal pikirannya orang sini dengan sana berbeda. Tempat berbeda, waktu berbeda, lingkungannya berbeda, akal akan memahami kebenaran berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk memberikan hidayah, menerangkan iki lo sing bener, iki lo sing salah. Ini lo yang halal, ini lo yang haram. Ini lo yang manfaat, ini lo yang tidak manfaat. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan supaya menyempurnakan kehidupan dunianya dan tempat kembalinya yaitu akhirat nanti. Supaya Rasulullah itu menerangkan kepada manusia bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini. Ini adalah kehidupan untuk berbekal menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Nah ini kalau nggak diturunkan Rasulullah, manusia nggak ngerti. Ngertinya hidup itu ya cuma 70 tahun, 80 tahun, mati sudah. Padahal ruh itu tidak ada mati-matinya, hanya berpindah alam. Dan alam setelah kita ini, bahagia dan susahnya tergantung dari amal soleh kita di dunia. Arep keset ngibadah nang kene, gebuki mangke teng alam kubur. Mau rajin ibadah di sini, maka insya Allah Allah akan muliakan kita di alam kubur nanti. Ini adalah alam berbekal menuju kepada alam abadi, yaitu akhirat. Nah, ini Rasulullah yang menerangkan. Wa ayyadahu bil mu'jizati zahirah. Allah kemudian menguatkan Rasulullah dengan mukjizat-mukjizat yang nyata, dan mukjizat yang terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada para sahabat yang hidup bersama dengan beliau, tapi kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada manusia sampai akhir zaman nanti. Betapa banyak orang mendapatkan hidayah hanya gara-gara melihat 1-2 ayat saja. Ya. Ini mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu alaihi salatu wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau jujur dalam hal segala apa yang beliau kabarkan. Apa yang beliau sampaikan pasti benarnya, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ilmunya sendiri. Saya pernah mendapatkan satu pelajaran, kenapa Nabi Muhammad sejak kecil beliau kehilangan orang tuanya. Sebelum lahir beliau kehilangan bapaknya, baru umur 5 tahun kehilangan ibunya, baru umur 8 atau 7 tahun beliau kehilangan Abdul Muthalib, kakeknya. Kemudian beliau diasuh oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib sampai meninggal saja tidak beriman kepada Rasulullah. Hikmahnya apa? Supaya manusia tahu bahwa Muhammad diajari bukan oleh keluarganya, tapi diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bayi beliau itu mulia karena Allah, bukan karena keluarganya. Nah, ini pelajaran penting. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara kecuali hanya karena wahyu semata. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan pasti benarnya. Misalnya minas sirat, Rasulullah mengabarkan hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu. Ada hal-hal yang nanti akan kita jumpai di akhirat. Seperti apa? Sirat.
Apa itu sirat? Yaitu sebuah jalan yang sangat tipis, yang katanya seperti rambut dibelah 7, saking tipisnya, di atas neraka. Ya. Wal mizan, ada mizan, timbangan amal. Ya, setiap manusia nanti akan ditimbang. Ya, jenengan nanti akan masuk ke timbangan ini, seperti ya, jangan seperti timbangan, ya seperti mungkin timbangan posyandu begitu ya. Jadi di timbangan jenengan bukan berat tubuh jenengan. Ibu-ibu nggak usah khawatir ketika jenengan kok setiap hari tambah berat 70 80, ya Allah Pak aku 90. Nggak usah khawatir, karena yang mizan itu bukan menimbang berat dan ringannya tubuh jenengan, tapi menimbang amal. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang berat amalnya, amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, jannah, surga. Ya. Kemudian ada haud. Apa itu haud? Yaitu Rasulullah menyampaikan di akhirat nanti ada namanya haud. Haud itu telaga, yang mana telaga ini airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan gelas-gelas yang disediakan lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Nah, ini haud yang Allah SWT akan persiapkan. Sudah ada, al-haud sudah ada. Dan siapa yang bisa masuk dan minum air dari haud atau telaganya Rasulullah ini adalah mereka yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, kalau urutannya adalah haud dulu, baru mizan, baru sirat. Dan wa ghairi dzalika min umuril akhirah wal barzah, dan perkara-perkara lain di akhirat, misalnya ada barzakh, ya termasuk surga, termasuk neraka, ya termasuk nanti ada yaumul ba'si, ada padang mahsyar. Itu semua disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti benarnya. Nah, ini jadi iman kepada Rasulullah salah satunya adalah membenarkan segala apa yang beliau kabarkan dari perkara-perkara dunia dan lebih-lebih perkara akhirat. Wa min su'alil malakain, tentang pertanyaan dua malaikat. Panjenengan nanti akan masuk ke alam barzakh, akan ketemu malaikat mungkar dan nakir. Ibu mungkin bapak udah meninggal, atau sebaliknya bapak mungkin istrinya ada yang sudah meninggal, atau orang tuanya yang meninggal, jenengan nggak akan ketemu sama mereka sebelum nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Jenengan masuk di dalam alam barzakh itu hanya akan bertemu dengan dua malaikat saja. Pertanyaannya simple, tapi jawabnya susah, tergantung dari tingkat keimanan panjenengan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Cah cilik sajane iso jawab. Kalau bukan karena iman, anak kecil wong edan wis iso jawab. Tapi siapa yang bisa menjawab man rabbuka, siapa Rabbmu? Allah, yaitu orang yang beriman dengan benar. Makanya pentingnya belajar akidah. Wa adzabil qabri wa na'imihi, kita iman adanya azab kubur dan nikmat-nikmatnya. Lanjut, wa annal Qur'an. Nah, tentang Al-Quran, kita juga mengimani Al-Quran. Wa jami'a kutubillahil munazzalati, dan semua kitab-kitab Allah yang turun. Ada kitab suci selain Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah, itu juga harus kita imani. Ada kitab Zabur, ada kitab Zabur turun kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil turun kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kitab-kitab suci yang kita wajib mengimani. Tapi terakhir adalah Al-Quran yang menyempurnakan semua kitab suci, dan itulah pegangan kita. Gitu. Wal malaikatu haqqun. Bentuk iman yang lain adalah kita meyakini bahwa malaikat itu hak, benar adanya. Wal jannah, surga haqqun, wan naru haqqun, wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Apa saja yang disampaikan Rasulullah itu pasti benarnya. Baik Bapak Ibu, ini singkat tentang masalah kajian akidah ya, dan kemarin sudah kita sampaikan juga panjang lebar. Kemudian masuk ilmu yang berikutnya adalah tentang ilmu fikih. Bagaimana supaya kita ibadahnya itu mantep, supaya ibadah kita itu benar seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu fikih yang saya sampaikan adalah ilmu fikih madhab Asy-Syafi'i.
sedikit pelajaran bagi semua kita, ya, bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ya kita semua ini, ya, adalah memiliki para salafus soleh, para ulama terdahulu, yang mereka ilmunya nyambung sampai Rasulullah, ya, ilmunya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 madhab terbesar, ya, 4 madhab terbesar yang sampai sekarang masih ada. Dan ini adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah, yang kaum muslimin kalau mau belajar ilmu itu seharusnya menisbatkan dengan salah satu dari 4 ini. Yang paling tua adalah madhab Abu Hanifah yang dikenal dengan Hanafi, ini di Irak, ya. Kemudian yang kedua madhab Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan madhab Maliki, ini beliau dikenal dengan Imamul Madinah karena beliau saat itu tinggal di Madinah. Tapi sekarang berkembangnya malah di Sudan, di Maroko dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga kemudian madhab Asy-Syafi'i, dan ini adalah madhab mayoritas yang paling banyak sedunia ini, bahkan juga di Indonesia paling mayoritas. Ya. Kemudian yang terakhir adalah madhab Asy-Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris, ya, dikenal dengan Asy-Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah madhab Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan madhab Hambali. Nah, pertanyaan jenengan, loh kok Ustaz kok kita harus belajar dari madhab? Nggih, karena kita dalam belajar kepada Rasulullah kita nggak bisa ketemu Rasulullah, ya, kita nggak bisa ketemu Rasulullah, kan Rasulullah sudah meninggal lama. Padahal ilmu ini harus disiplin kita mengambilnya kepada siapa. Kalau ada orang mau ngajar kita nggak ngerti sanad keilmuannya, dia sekolahnya di mana, dia ijazahnya apa jenengan pengen ambil ilmu dari dia, udah jangan masalah agama lah, masalah dunia saja. Jenengan mau belajar kedokteran, ilmu kedokteran, terus ada orang datang, "Rene Pak, tak ajari ilmu kedokteran." Oh, sik jenengan iku sinten Mas? Ya. Maka kita tidak akan belajar kepada beliau. Karena apa? Kita nggak ngerti beliau itu ilmunya seperti apa. Ini masalah dunia saja, ya. Masalah dunia saja kita harus hati-hati ketika mau mengambil ilmu. Apalagi masalah ilmu agama. Harus jelas silsilahnya sampai kepada Rasulullah itu siapa. Para ulama sepakat siapa yang beribadah dengan salah satu dari cara ibadahnya 4 madhab ini, maka ibadahnya sah. Rasa mumet-mumet Pak, ya. Jadi nggak usah mumet. Loh, berarti taklid Ustaz? Betul. Orang awam itu boleh taklid, yaitu mengekor selama yang diekori itu benar. Karena jenengan kalau dijelaskan dalil kalau Allah begini sampai kemana-mana malah mumet, gitu. Coba jenengan kalau tanya para ustadz itu, "Ustadz, hukumnya arisan niku napa nggih?" "Oh nyun sewu Bu, dalile ngeten." Wah, diterangke dalile qala berkat berfirman Allah, malah mumet jenengan. Paling simpel orang awam tuh tanglet, "Ustadz nek jenengan pripun jawabane?" Ngoten to. Niku ajane jenengan niku taklid kepada ustadz niku. Taklid kepada ustadz. Cara misalnya wudu yang benar itu bagaimana Ustadz? Oh, dalilnya begini Bu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum. Aku malah mumet krungu Al-Qur'an. Jenengan apale Qur'an Nas Al-Falaq gitu. Krungu surat panjang-panjang malah mumet. Jenengan belajarnya melalui madhab, ya. Mudah. Ya. Kalau nanti jenengan sudah pemula ini sudah mengerti tentang ini, baru nanti belajar dalil. Lah kadang-kala sekarang orang langsung ngambil dalil nyimpul ke dewe, lah ini yang salah. Karena Al-Quran loh, jangankan Al-Quran loh, terjemah orang ngerti kok. Jenengan saya tanya, terjemahan Al-Fatihah ngertos mboten dereng jenengan? Apal dereng terjemah Al-Fatihah? Al-Fatihah loh, saya belum cerita dalil yang lain loh. Al-Fatihah saja kita masih membuka terjemahan. Maka kita mengikuti salah satu dari madhab, dan apa yang saya sampaikan adalah madhab Asy-Syafi'i yang ini menjadi mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia dan juga Asia, semuanya hampir bisa dikatakan madhab Syafi'i. Bapak Ibu rahimakumullah, bab yang pertama adalah tentang fi furudil wudu, tentang wudu, ya, tentang wudu. Nah, wudu Bapak Ibu, kenapa kita jelaskan? Wudu itu adalah satu dari 4 cara bersuci umat Islam.
Apa itu bersuci? Maksudnya bersuci adalah kita ini menghalalkan diri kita untuk bisa melaksanakan sholat. Orang kalau belum bersuci, dia belum boleh melaksanakan sholat. Suci dari apa Ustaz? Dari dua hal, hadas dan najis. Jadi setiap manusia itu, dia kalau tidak kotor karena hadas, bisa jadi dia kotor karena najis. Orang yang membawa hadas atau najis itu dia tidak sah sholatnya. Lah bagaimana cara menghilangnya hadas? Nanti hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Dan menghilangkan najis, najis nanti ada tiga, mughaladhah, mukhafafah, mutawasithah. Ya. Cara menghilangkannya dengan apa? Dengan 4 cara yang diajarkan Rasul. Ini saya sampaikan, ditulis ben koyo santri tenanan, gitu. Cara bersuci. 1, wudu. 2, mandi. Yang ketiga, tayamum. Yang ketiga, keempat, menghilangkan najis. Ya, baik. Bapak Ibu, jadi cara bersuci dalam agama kita itu ada 4. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah wudhu. Yang kedua adalah mandi besar, atau jenengan juga boleh menyebutnya mandi janabah. Yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah menghilangkan najis atau izalatun najis. Pertama kita bahas wudhu. Untuk apa ini? Untuk menghilangkan kotoran yang disebut hadas kecil. Hadas kecil ini kunapa Ustaz? Hadas kecil adalah ketika jenengan kentut, ya, atau buang air kecil, buang air besar, ya, itu berarti jenengan hadas kecil. Dan memang orang yang hadas dengan tidak hadas ki ora ketok, Pak. Kan mboten ketinggal sing wis ngentut apa sing dereng. Ya, gak kelihatan. Yang tahu hanya jenengan sendiri. Ya, jenengan hilangkan hadas itu adalah dengan berwudu. Nah ini. Kemudian yang kedua mandi besar atau mandi janabah. Untuk apa ini? Untuk menghilangkan kotoran lain namanya hadas besar. Kapan seseorang terkena hadas besar? Nanti kita jelaskan. Ya, ada 6. Kudu diapalke engko ana ujian iki. Mboten nggih. Nggih mboten nggih. Ya ini ada. Misalnya salah satunya keluar air mani dan sebagainya, ya. Nah, ini nanti penjelasan setelah wudu. Kemudian yang ketiga tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti wudu ketika tidak ada air atau jenengan tidak boleh menyentuh air karena sakit, ya. Atau jenengan membutuhkan air untuk minum karena saking sedikitnya. Nah, itu penjelasan lain nanti. Yang terakhir menghilangkan najis. Nah, ini jelas. Kalau menghilangkan najis untuk menghilangkan najis. Kalau yang 3 ini tadi untuk menghilangkan hadas. Hadas niku mboten ketinggal. Nek najis kadang ketinggal, kadang mboten. Nah, cara-caranya nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu rahimakumullah. Penjelasan pertama tentang wudu. Bagaimana kita berwudu supaya hadas kecil kita hilang dan kita sah sholatnya. Yang tentu yang harus kita bahas yang pertama adalah pengertian dari wudu itu. Pengertian wudu paling singkat, ya, yaitu bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan membasuh 4 anggota tubuh yang wajib setelah niat. Apa saja kita bahas. Ada 6 rukun atau wajibnya wudu. Jenengan kalau wudu 6 ini harus dilakukan. 1 saja tidak dilakukan, wudu jenengan boten sah. Apa yang ini yang wajib atau biasa kita nyebut rukunnya lah. Boleh disebut rukunnya, boleh disebut wajibnya, boleh disebut fardunya wudu. Ngoten nggih?
wajibnya wudu. Ya, pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh, perhatikan ya, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir urut atau tertib. Ini wajib-wajibnya ya. Yang namanya wajib itu diprioritaskan. Kalau cerita masalah sunnah ini nanti pembahasan lain. Kita pokoknya yang penting wajib dhisik. Paribasan iki jenenge wudu minimalis. Sing penting sah dhisik ya. Karena banyak orang melaksanakan sunnah tapi nggak ngerti wajib. Kaya wong salat tahajud ning ora salat subuh. Iya. Ya toh, sinten sing tahajud nganti esuk karipan malahan ya. Nah, ini jadi wudu itu harus ngerti dulu yang wajib sebelum yang sunnah. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang wajib adalah niat. Saya tanya jenengan, sebelum wudu niat mboten Pak Bu? Niatnya pripun? Nah, kayak mumet ya. Apa itu niat? Harus dikembalikan kepada pengertian bahasa Arab. Jangan bahasa Indonesia apa neh bahasa Jawa. Yang penting aku niat kok. Itu pengertian bahasa Jawa. Ya. Niat dalam bahasa Arab itu adalah qasdus syai'i muqtarinun bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu dan terhubung dengan perbuatannya. Yaitu jenengan meniatkan atau memaksudkan sesuatu ketika jenengan sudah melakukan, itu namanya niat. Kalau jenengan bilang gini, engkau jam 7 aku sholat isya kok, aku niat sholat isya engkau jam 7, itu bukan niat. Kenapa? Karena belum melakukan. Niat itu harus terhubung langsung ya. Aku niat setahun meneh aku tak wakaf, itu bukan niat dalam pengertian bahasa Arab, tapi kalau pengertian bahasa Indonesia mungkin benar. Pengertian bahasa Arab yang namanya niat adalah ketika melakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kapan niatnya wudu adalah ketika melaksanakan rukun yang pertama apa? Membasuh muka. Jadi ketika jenengan membasuh muka, jenengan harus meniatkan di dalam hati jenengan, bilih jenengan niku mboten namung wisuh. Tapi jenengan niatnya adalah wudu. Ya. Ya, siapa yang tahu jenengan wisuh atau wudu? Yang jenengan sendiri. Karena niat itu akan membedakan apakah ini ibadah atau hanya adat biasa atau hanya amalan biasa. Orang nyuci tangan, itu kalau dia tidak niatkan wudhu maka tidak berpahala. Mungkin dia karena tangannya kotor. Sering kita gambarkan jenengan yang masuk ke masjid ini niatnya kan beda-beda. Itu ada yang niatnya Karangkudanan, nong pasar Pasiban, mlebu masjid. Ya ganjaran itu, ganjarannya ngiyup. Nah itu. Ada yang jenengan masuk masjid karena pengen mampir nong Pasiban rawono toilet. Nah, ini niat juga kan jenengan semua. Sama-sama ke Pasib, sama-sama ke Jamasbah. Nah, yang duduk di masjid ini ada yang niatnya pengen tolabul ilmi, ada yang pengen piroh ustaz.
ya Ustadz Minhaj misalnya gitu kan, ya. Nah, niatnya beda-beda. Maka dalam wudu harus menghadirkan niat. Jadi jangan langsung wisuh tok, jangan hanya membasuh muka saja, hadirkan niat. Nah, niatnya gimana? Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Tempat niat di dalam hati, bukan di lisan. Jenengan ngasih HP ke anak jenengan misalnya, tak kayak HP, ikhlas bu, wah ikhlas aku tenan, ikhlas rapopo. Padahal hati ini jenengan dongkol, bocah soalnya guling-guling nangis sedino. Yang dinilai bukan dari lisan, tapi hatinya jenengan gimana. Maka niat itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, kapan waktunya? Ketika membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, caranya. Kaifiat, caranya bagaimana? Caranya niat adalah dengan, kalau wudu, niat menghilangkan hadas kecil, atau niat untuk wudu, atau niat untuk kewajiban melaksanakan sholat. Salah satunya boleh. Harus berbahasa Arab? Enggak. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa? Boleh. Yang penting ada kerentek di dalam hati, menghilangkan hadas kecil, atau saya niat wudu. Seperti jenengan masuk masjid sini, jenengan tadi bisa niat i'tikaf, jenengan bisa niat ikut pengajian, jenengan bisa niat mungkin cari berkah masjid, jenengan niat mencari berdoa kepada Allah. Banyak, tinggal jenengan niatkan apa, itulah yang dinilai oleh Allah. Ya. Penting ya, jadi jangan sedikit-sedikit niat bid'ah. Oh, mboten leres niku. Niat itu rukun. Nggih. Terus ada yang melafatkan Ustadz. 4 mazhab melafatkan niat itu sunnah. Enggak dilafatkan enggak apa-apa. Yang penting ada di dalam hati. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ya, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ambil air. Saya nggak cerita sunnahnya ya. Kalau sunnah berarti kita ada membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar ya. Tapi kita langsung yang wajah, yang wajib dulu. Yang wajib adalah membasuh wajah. Apa itu wajah? Pengertian dikembalikan kepada bahasa Arab karena Al-Quran dan Sunnah ini berbahasa Arab. Wajah adalah batasan area tempat tumbuhnya rambut di kepala paling depan sampai dagu, dan antara telinga kanan sampai kiri. Ini namanya wajah. Jadi yang terbasuh, yang jenengan harus basah ya, dibasahi ini adalah ini semua area ini dari rambut tempat tumbuh itu berarti iso wae wong botak ya iso wae gitu. Ini tempat tumbuh ya. Tempat tumbuh yang umumnya tempat tumbuh di sini sampai bawah sampai dagu. Kemudian dari telinga kanan, batas ini batas depan telinga sampai telinga kiri. Ini wajah. Dan ini nanti juga pengertian bagi ibu-ibu, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Jangan bisa menerangkan wajah itu apa? Yang boleh tampak dari wajah itu mana? Ya ini, yang wajah yang tampak ini. Tambahan sedikit tapi jangan menjadikan ibu-ibu kemudian gelisah. Tapi ya gelisah sidik apa-apa ya. Bawah ini wajah bukan ini. Wajah bukan ibu. Bukan. Pengertian bahasa Arab namanya wajah itu dari ini sampai dagu. Belakang dagu bukan wajah. Makan jenengan ketika sholat bawah dagu harus ditutup. Ketika keluar rumah ketemu orang yang bukan mahramnya jenengan, bawah dagu harus ditutup karena ini bukan bagian dari wajah. Tangan adalah dari jari sampai pergelangan tangan. Lengan bukan tangan. Ya, yang boleh tampak ketika sholat ya, ibu-ibu yang boleh tampak ketika sholat bagi ibu-ibu hanya wajah dan tangan. Tangan adalah telapak tangan, baik punggungnya ataupun ini telapaknya. Ini yang boleh tampak. Ini kayak seperti ini bagi saya nggak aurat, tapi kalau ibu-ibu ini aurat. Jenengan sholat kok sampai ada bajunya melotrok seperti ini, sholatin jenengan tidak sah. Wis mumet ira apa.
Ya ini karena kadang ada beberapa orang yang masya Allah kadang ya sembarangan. Ini lengan bukan telapak tangan. Caranya pakai mindset atau dijepit popiah, caranya biar tidak turun. Kalau laki-laki tentu bukan aurat. Oke, lanjut. Ini masalah ghuslul wajhi. Kemudian yang berikutnya adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku. Maksudnya sampai adalah bersamaan, masuk dari ujung jari sampai siku. Siku harus basah, naik, sunnahnya dinaikkan sampai setengah. Ya, ini ya, jangan hanya sini tok, tapi harus naik supaya semua siku ikut basah. Saya kira masalah tangan sudah jelas. Kemudian oh ya, penting juga dalam mazhab Syafi'i juga disampaikan, segala materi yang menghalangi air kena kepada kulit tangan ataupun kulit ya, semua tubuh yang wajib diwudhui, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya bapak-bapak bar glidik, ngecat, bar ngelas banyak cat, harus dihilangkan dulu sebelum wudhu. Ketika wudhu jenengan baru menghilangkan, maka wudhu jenengan tidak sah. Harus dihilangkan dulu catnya, dihilangkan dulu kuteknya, no, Bu? Kuteknya, kutek ya dihilangkan. Nah, ini karena apa? Menghalangi air menyentuh kepada ini kuku ataupun kulit tangan. Ngerti nggih? Termasuk dalam mazhab Syafi'i ini kotoran di bawah kuku. Makanya jangan pakai kuku yang panjang. Bisa jadi apa itu? Bisa menjadikan wudhu kita tidak sempurna, bahkan tidak sah. Yang keempat, mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi, mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut di area kepala. Ini yang wajib. Saya sampaikan yang wajib dulu, ya. Mengusap, membasahi boleh, mengusap tapi tuntunannya hanya mengusap. Mengusap sebagian boleh. Tapi kalau mazhab Maliki dan Hambali wajib semuanya. Tapi kalau mazhab Syafi'i sebagian saja boleh. Ini kita hanya cerita boleh ya. Tapi kalau afdalnya tentu semua. Afdalnya begini, kemudian tarik ke depan, kemudian ambil telinga, kemudian ini afdalnya. Tapi kalau wajibnya saja, yang penting sudah ada yang terusak, baik itu rambut atau kulit kepala bagi yang gundul. Rambut yang diusap adalah rambut yang di batas kepala. Kalau ibu-ibu rambutnya panjang sampai sini, jenengan ngusap di sini saja, mboten sah. Tidak sah. Yang sah adalah rambut yang di area kepala. Karena ayatnya adalah famsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Ngerti nggih? Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Sampai maksudnya bersama. Dan sunnahnya adalah setengah betis. Kalau berlebihan sampai dengkul tidak boleh. Setengah betis paling maksimal. Ini yang kelima. Ingat Bapak Ibu, kita ini punya ya tumit-tumit yang saya bilang seperti tanah Afrika Selatan, ya, meletek-meletek. Tumit ini jenah harus gosok, ya. Kalau ada orang yang di belahan tumitnya ini kok garing setelah wudhu, maka wudhunya harus diulang, ya, karena tumit adalah bagian dari kaki, ya. Kemudian yang terakhir adalah at-tartibu ala hadhil kaifiyah, tertib urut, nggak boleh lompat sana lompat sini. Kalau ada satu yang belum terbasuh, maka jenengan harus mengulang dari awal. Selesai wudhu baru ingat, loh kok sikut kurung teles. Jenengan nggak boleh kemudian langsung mengusap sikutnya, harus ngulang dari awal. Nah, ini tertib urut. Dalam mazhab Syafi'i tidak harus muwalat. Muwalat itu bersambungan. Jadi misalnya jenengan pas wudhu mencuci tangan, ternyata kerannya mati, terus jenengan geser ke sana, misalnya ke keran yang lain, maka tidak perlu mengulang dari awal
selama waktunya tidak terlalu lama. Bapak Ibu rahimakumullah, ini masalah wudu. Perhatikan 6 ini, hafalkan, dan kita harus benar-benar berhati-hati. Lanjut berikutnya, cara bersuci yang kedua adalah ghuslul janabah atau mandi besar atau mandi junub, yaitu fungsinya menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu jenengan akan alami ketika melakukan pertama, ini di sini dibagi dua. Ada hadas besar yang umum bagi laki-laki dan perempuan. Ada hadas besar yang hanya khusus perempuan saja. Ada 6, maaf. Ada 6. Yang umum laki-laki perempuan. Seseorang berhadas besar, baik dia laki-laki juga bisa, perempuan juga bisa. Kapan? 1. Khurujul mani. Ketika keluar air mani. Itu baik laki-laki atau perempuan, maka dia hadas besar, nggak cukup dihilangkan dengan wudhu, harus mandi janabah. Yang kedua, mujama'ah atau berhubungan badan, ya, 17 tahun ke atas ya, mohon maaf para jomblo ya, ini khusus bagi orang yang sudah berkeluarga. Kalau berhubungan badan, meskipun tidak keluar mani, ya, meskipun tidak keluar mani, selama kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib mandi besar. Kemudian ya, yang ketiga ya adalah al-maut atau meninggal. Ya, orang kalau meninggal baik laki-laki atau perempuan, dia wajib dimandikan mandi janabah. Kemudian yang kedua, yang kedua khusus untuk perempuan, yaitu ya, yang pertama adalah haid. Berhenti dari haid, seorang wanita dia berhenti dari haid, maka dia wajib mandi janabah sebelum dia melaksanakan sholat, karena dia sedang berhadas besar. Yang kedua, nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu baru bukaan 1, bukaan 2, itu belum darah nifas, jenengan masih wajib sholat. Ngaten nggih? Karena nifas adalah setelah melahirkan. Berhentinya maksimal 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Umumnya 40 hari. Paling sedikitnya sekejap. Mungkin hanya setengah jam keluar, setelah itu berhenti, jenengan wajib mandi besar, baru boleh sholat. Atau kalau Ramadan, langsung puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Melahirkan sendiri menjadikan seseorang itu ya berhadas besar, kiasan ala nifas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mandi janabah ya, umum laki-laki dan perempuan. Yang kedua khusus perempuan, umum keluar mani. Yang kedua, hubungan badan. Yang ketiga, meninggal, mati. Khusus perempuan berhenti ya, berhenti dari haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, melahirkan. Jadi kalau ada seseorang mengalami salah satu dari 6 ini, maka dia berhadas besar. Dia tidak sah sholat. Dia tidak sah sholat sebelum dia melaksanakan mandi janabah. Mandi janabah caranya bagaimana? Hanya 2 rukunnya. Kalau wudhu berapa rukunnya Bapak Ibu? 6. Kalau mandi janabah 2 saja. Niat, yang pertama niat, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nggak pakai aturan, sing penting teles kabeh sudah sah. Tapi harus ada niat. Penting niat ini, saya niat mandi janabah. Penting, karena jenengan setiap pagi dan sore mandi, tapi mandinya jenengan bukan mandi ibadah. Jembatan, sore tadi sudah mandi belum? Nyun sewu. Jenengan tidak mandi nggak dosa.
Ya, karena itu hanya mandi, ya mandi kegiatan biasa. Tapi jenengan kalau mengalami 6 ini, terus jenengan tidak mandi janabah, maka sholat maghrib jenengan tidak sah, sholat isya jenengan tidak sah. Gitu Bapak Ibu. Caranya adalah niat menghilangkan hadas besar atau niat mandi janabah. Salah satu itu boleh. Tidak cukup saya niat mandi, nggak boleh. Kemudian Bapak Ibu, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kalau sunnahnya mencuci kemaluan, kemudian berwudu, kemudian mengguyurkan air ke kepala 3 kali, kemudian mengguyurkan air ke badan sebelah kanan, kemudian badan sebelah kiri. Itu sunnahnya. Nek jenengan, aku kesuwen nih, wis komat biasa telat nang masjid, jenengan sing penting teles, ya itu sah. Ya. Sing guyu biasane nyun saya Bapak ini guyon Bapak Ibu, ya ini apa yang bisa kita sampaikan ya berkaitan 2 cara bersuci, yaitu wudhu dan mandi besar atau mandi janabah. Saya kira sulit sekali untuk membuka ruang pertanyaan. Bisa jangan tanya melalui WA ke saya atau di kesempatan ba'da isya nanti. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan atas ketidaksopanan saya. Semoga bisa dimaafkan. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.